Selamat pagi teman-teman, selamat datang di presentasi pagi ini. Perkenalkan, saya Enggi Sugiyatna dari Prudential Indonesia. Harapan saya teman-teman ada dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini saya akan sharing mengenai risk dan benefit yang ada di produk-produk asuransi kehidupan. Bagaimana cara kita supaya bisa mengoptimalkan dana yang ada pada kita untuk mendapatkan sebuah perlindungan dan benefit, perlindungan dan keuntungan. Seperti diketahui teman-teman, kalau bicara asuransi, selalu dimulai dari risk atau resiko, risk management ya. Bagaimana kita mengantisipasi resiko yang kemungkinan terjadi dan bahkan yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan kehidupan kita tuh resiko tidak hanya yang kemungkinan terjadi, tapi ada yang pasti terjadi. Menariknya, ketika kita bicara tentang asuransi, ada sebuah titik atau masa di mana kita sudah tidak bicara lagi resiko, tetapi sudah bicara tentang benefit atau keuntungan. Nah, yang menjadi topik saat ini adalah bagaimana cara kita mempertahankan kekayaan, bahkan menggandakan dengan konsep asuransi. Nah, kita mulai ya. Kita akan membahas prinsip dasar asuransi untuk keluarga dan individu. Di sini teman-teman bisa lihat gambar segitiga yang saya sebut sebagai segitiga perlindungan keluarga. Nanti teman-teman periksa kalau punya asuransi apakah sudah memenuhi segitiga perlindungan keluarga ini atau belum, yang ideal ya. Oke, kita bagi 3 layer ya segitiga ini. Yang pertama yang paling bawah adalah sebagai fondasinya kita sebut sebagai asuransi kesehatan. Kenapa ini penting banget? Karena jika kita nggak punya asuransi kesehatan, maka mudah sekali cash flow kita terganggu, cash flow keuangan eh, keluarga terganggu. Hal ini bisa membuat kebocoran di dalam keuangan keluarga kita. Bisa sih diantisipasi dengan mencadangkan dana tertentu atau dana darurat. Tapi kan sayang juga nyedain uang puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran mungkin hanya untuk membackup agar kalau terjadi apa-apa bisa ada dananya gitu. Ini yang perlu teman-teman pertimbangkan dalam membeli asuransi kesehatan adalah pertama harus discharge atau dibayar sesuai tagihan rumah sakit. Terus plafon besar dan anti inflasi. Maksudnya begini, anti inflasi ini berdasarkan harga kamar. Misalkan untuk tahun ini harga kamar kelas 1 juta. Bulan depan atau tahun depan 1.500.000. Nah, tetap Prudensial akan membayar harga kamar tersebut dan tagihan rumah sakit yang lainnya juga akan dibayar, yang memang sesuai kontrak akan dibayarkan meskipun terjadi kenaikan harga kamar. Nah, ini contoh kartunya ya. Contoh kartu yang kita punya, yang Prudential punya itu Black Card. Ini sangat powerful banget, yang bisa membayar tagihan rumah sakit sesuai tagihan ya. Terus plafonnya besar dan anti inflasi. Terus lanjut ke layer berikutnya adalah ini asuransi sakit kritis. Nah, ada pertanyaan, kok asuransi sakit kritis? Emangnya Prudential nggak bayarin kalau terkena sakit kritis? Jawabannya, dibayarin ya teman-teman. Lalu, kenapa butuh asuransi sakit kritis? Mari kita lihat gambar berikut. Ini teman-teman, sesungguhnya kalau terkena sakit kritis, amit-amit ya, itu ada biaya yang tidak terlihat. Ini banyak biaya yang tidak terlihat. Ini kayak fenomena gunung es ya. Gunungnya kecil di atas, tetapi yang di bawah ini
gede banget. Ini yang nggak di-cover sama asuransi kesehatan. Yang di-cover asuransi kesehatan hanya biaya rumah sakit, sedangkan biaya pengobatan alternatif, nutrisi, ekstra, suplemen, income yang hilang. Ini income yang hilang, maksudnya kalau misalkan yang terkena sakit kritis adalah pencari nafkah utama, otomatis dia udah nggak bisa kerja, nggak bisa punya penghasilan lagi. Artinya income keluarga ini ikut hilang juga karena tidak aktif bekerja lagi. Terus biaya akomodasi, misal ini yang terkena sakit kritis ini di berobat keluar kota atau keluar negeri, bahkan ini akomodasi untuk keluarga, misalkan hotel, perjalanan, tiket pesawat segala macam, itu tentu nggak di-cover sama asuransi kesehatan. Terus biaya di atas plafon, kalau misalkan plafonnya habis, tentu akan nombok. Nah, terus biaya rumah tangga, ya biaya kehidupan lah ini, tagihan-tagihan rumah tangga, yang listrik, kehidupan lah, biaya hidup, makan, segala macam nih ada di sini. Nah, asuransi kesehatan tidak membayar ini. Nah, ini asuransi sakit kritis dibayarin langsung cash, ditransfer ke penerima manfaat atau ke nasabah tertanggung ya, atau keluarganya, asal terbukti bahwa nasabah ini atas diagnosa dokter dan dukung dengan bukti-bukti laboratorium dan data-data lainnya terkena sakit kritis, padahal belum diobatin. Ini langsung bisa cair. Atau ini juga berguna bagi teman-teman yang memang tidak memiliki asuransi kesehatan yang memadai. Kayak tadi misalkan plafonnya habis terbatas, misalkan sudah punya asuransi kesehatan, hanya plafonnya kecil. Atau yang tadi kamarnya tidak terbayarkan oleh asuransi kesehatan karena naik, yang karena bukan anti inflasi tadi, punya asuransi kesehatan tapi tidak anti inflasi, tentu nombok. Nah, ini bisa diambil dari dana ini. Jadi dana yang ditransfer dari prudensial kalau terindikasi sakit kritis bisa digunakan untuk biaya-biaya tadi. Berikutnya, bagaimana kalau misalkan teman-teman sudah mempunyai asuransi dari kantor. Nah, saya juga baru resign dari kantor perusahaan. Tentunya hangus. Saya sudah tidak tercover lagi, tidak memiliki asuransi kesehatan lagi. Nah, ini juga penting ya untuk memiliki asuransi kesehatan atau asuransi sakit kritis. Ini bisa hangus ketika pensiun dan resign kalau asuransi kantor. Terus plafonnya juga terbatas, ada limit-limitnya, itu juga tergantung posisi dan jabatan. Terus amannya bagaimana? Jika sudah memiliki asuransi kantor, itu bagus sebenarnya. Kalau ada sisi positifnya karena ketika kita masih bekerja, tentunya perusahaan juga tidak mau karyawannya ada yang sakit jadi tidak produktif, tentu akan dilindungi. Cuman amannya gimana jika sudah memiliki asuransi kantor, akan jebol nih kalau tetap terkena sakit kritis, tetap aja plafonnya habis segala macam. Ada dua solusi yang bisa diambil untuk teman-teman yang memiliki asuransi dari kantor. Membeli asuransi kesehatan dari Prudential sekarang dengan minimum plafon dan mengaktifkan plan saver. Ini minimal punya dulu asuransi kesehatan dari Prudential. Atau kalau misalkan alternatif yang pertama tidak bisa ke alternatif yang kedua, membeli asuransi sakit kritis. Saya sarankan yang tradisional yang preminya bisa kembali, terus dibayar hanya 5 tahun atau 10 tahun saja, dan bisa mengcover hingga usia 88 tahun. Ini ada manfaat hidup, manfaat sehatnya juga. Sampai usia 88 tahun sehat, keluar juga. Tidak mesti
terkena sakit kritis. Sehat hingga usia 88 tahun, cair juga uang pertanggungan sakit kritisnya. Clear ya? Sampai di sini. Banyak yang berpikir asuransi itu bisa dibeli kapan saja. Entarlah kalau udah pensiun, atau misalkan nanti kalau sudah ada uang. Ini padahal asuransi itu dibeli dengan kesehatan, dibayar dengan uang. Ada satu titik di mana kita tuh tidak eligible lagi beli asuransi, sudah tidak layak lah beli asuransi. Sekalipun punya uang segunung, nggak bisa diterima karena faktor kesehatan, misalkan sudah terlanjur usia pensiun tuh udah mulai ada keluhan atau penurunan, eh, ada gangguan-gangguan organ tubuh atau mulai ada sakit-sakit yang muncul. Silahkan dihitung atau dan dipikirkan kembali, sesuaikan dengan budget dan kenyamanan, fasilitas mana, alternatif mana yang sesuai dengan budget dan kenyamanan teman-teman, yang tentunya yang sesuai dengan kenyamanan yang teman-teman harapkan. Selanjutnya, untuk layar ketiga, ini perlindungan keluarga di masa depan, rencana waris dan penggunaan aset. Kalau pencari nafkah utamanya meninggal, lalu keluarga yang ditinggalkan, siapa yang membiayai? Jawabannya dari uang pertanggungan dari pencari nafkah utama keluarga yang ditinggalkan. Di depan tadi, saya ngomong risk dan benefit. Ngomongin asuransi memang dimulai dari resiko. Dan yang kedua, ini sudah tidak ngomongin lagi tentang resiko, tapi sudah ngomongin tentang keuntungan atau benefit. Itu ada di rencana waris, di penggandaan aset atau perlindungan kekayaan, mempertahankan kekayaan supaya kualitas atau gaya hidup yang selama ini sudah dijalankan tidak turun, tetap berjalan seperti biasa. Meskipun pencari nafkah utamanya sudah tidak ada. Berikutnya, seperti yang di awal sudah saya bilang, perlindungan di masa depan keluarga itu adalah pengganti income ketika pencari nafkah utama meninggal. Ketika beliau meninggal, income pun ikut meninggal. Karena memiliki active income. Nah, active income itu harus ada yang menggantikan ketika pencari nafkah utama meninggal. Rumusnya begini. 12 dikali gaji dibagi bunga deposito untuk mencari angka ideal uang pertanggungan yang cukup, yang bisa ditinggalkan buat keluarga. Misalkan gaji per bulannya 20 juta, di sini kali 12 dibagi 5%, bunga deposito 5% ini sebenarnya ketinggian, tapi oke, untuk simulasi anggaplah seperti ini. Maka bisa dihasilkan 4,8 M. Ini angka ideal untuk uang pertanggungan yang bisa ditinggalkan untuk keluarga. Angka ini 12 kali gaji dibagi bunga deposito ini bukan hitung-hitungan sembarangan. Jadi begini, misalkan pencari nafkahnya meninggal dunia, uang pertanggungan jelas cair nih, 4,8 M. Nah, 4,8 M ini, misal nih si istri yang ditinggalkan ini memang tidak bisa berusaha, tidak bisa bisnis, tidak bekerja, hanya bergantung dari uang pertanggungan ini. Uang pertanggungan ini taruhlah di deposito dengan bunga 5%, bunganya per tahun 240 juta, dibagi per bulan berarti 20 juta. Nah, ini anggaplah sebagai dana abadi. Nah, ini slip gaji abadi juga. Dana abadi menghasilkan slip gaji abadi. Meskipun pencari nafkah utamanya meninggal, tetap keluarga yang ditinggalkan akan
menjalankan kehidupannya seperti biasa, standar kehidupannya tidak turun. Semua ini resiko ya. Resiko meninggal, resiko sakit kritis. Nah, selanjutnya kita ngomongin benefit, ngomongin keuntungan. Apakah rencana waris, ngomongin keuntungan, bicara asuransi dalam keuntungan ini, soal keuntungan ini ada di rencana waris atau legacy planning atau penggandaan aset. Berikutnya, ini analoginya seperti ini. Apakah itu rencana waris? Ya, kita semua tentu punya aset ya, semua yang ada di sini punya aset, besar, kecil, kaya, atau sederhana, semua punya aset. Bisa berbentuk barang, properti, emas, tabungan, atau apapun lah. Yang bisa saja nilainya tumbuh, bisa juga menyusut. Kayak kendaraan itu menyusut nilainya. Apapun itu, suatu hari pasti akan didistribusikan atau diwariskan pada anak atau generasi berikutnya. Dalam hal ini anak ya. Berikutnya, contoh umumnya begini, misalkan aset teman-teman 20 miliar. Tentu akan didistribusikan ke anak-anak Anda, ke generasi berikutnya dari Anda itu 20 miliar juga. Bisa jadi kurang sih. Karena apa? Bisa kena biaya administrasi, biaya balik nama, biaya pajak segala macam. Terus anaknya kalau banyak, ya makin kecil juga ke anaknya turun. Nah, menggunakan rencana waris, ini di sebelah sini, ini pasti garansi dan terjamin. Ada tertulis di polis seperti halnya manusia pasti meninggal, ini juga pasti cair, pasti dapat. Makanya saya sebut ini benefit atau keuntungan dari fungsi asuransi. Dan ini sudah banyak dilakukan atau diambil oleh banyak orang di luar sana, bule-bule, pengusaha yang besar, yang mengerti atau cara kerja asuransi jiwa, mereka ambil untuk minimal mempertahankan kekayaannya atau bahkan menambah kekayaannya. Dan berita bagusnya, ini bukan akal-akalan, ini legal. Ini bukan trik, bukan money game, bukan judi, terus bebas pajak. Gimana caranya? Berikutnya ini. Cara kerja rencana waris. Nah, aset Anda yang 20 miliar tadi, sebelum didistribusikan, teman-teman yang 5 miliarnya bisa dibelikan untuk polis yang menghasilkan 15 sampai 25 miliar. Nah, yang 15 miliar sisanya tetap di aset, misalkan tetap di rumah, bentuk rumah, tabungan, atau barang-barang lain. Tetap 15 miliar. Nah, hitungan kasarnya, jika ditotal, ketika diwariskan, yang tadinya 20 miliar menjadi 30 sampai 40 miliar. Ini tergantung dari profil teman-teman ya, dari usia, jenis kelamin, dan data kesehatan teman-teman. Terus, hebatnya lagi, bisa dicicil. Ini 5 miliarnya nggak mesti langsung dibelikan polis. Bisa dicicil 5, 10, sampai 15 tahun. Saran saya sih belinya yang panjang ya, karena memang seperti beli rumah makin kreditnya lama, tentunya cicilannya lebih murah. Nah, ini juga lebih murah yang 15 tahun. Baru 2 tahun atau 3 tahun kena resiko, bayarnya baru sedikit, terkena resiko, lebih untung. Cairnya tetap seperti di kontrak yang sudah tercantum di kontrak. Saya katakan sih ini bukan risiko lagi ya. Ini sih udah menjadi keuntungan. Selanjutnya, ada cara kerja rencana waris yang kedua yang lebih menarik ini sebenarnya.
Aset yang 20 miliar, yang tadi 10 miliarnya beli polis dan bisa dicicil seperti tadi ya. Nggak mesti langsung 10 miliar gelondongan langsung dibayarkan full, bisa dicicil sampai 15 tahun. Nah, 10 miliarnya, karena kita udah capek nih, udah kerja, udah dari muda ngumpulin uangnya, ngumpulin asetnya, pengen dong nikmatin liburan misalnya, jalan-jalan lah gitu, tinggal beli apartemen kayak, beli villa kayak, digunakan buat healing. Harta sudah ada, tapi pengen juga dong kasih ke anak. Oke, bagi dua misalnya, di split 10 miliarnya habiskan, bahkan bisa sampai nol. Nah, ini yang 10 miliarnya berikan polis, nggak langsung full 10 miliarnya dicicil. Ini menghasilkan yang 10 miliar tadi, bahkan mungkin sebelum 10 miliar, bisa menghasilkan 30 sampai 50 miliar. Yang tadi saya sebut tergantung profil dari teman-teman, usia, jenis kelamin, dan data kesehatan. Nah, yang saya bilang tadi, ini di prudensial ada nih solusinya. Kita lihat berikut. Nah, prudensial punya solusinya pewarisan. Namanya juga pewarisan ya, ini dedicated buat diwariskan. Dengan sendirinya dapat selain rencana waris, legacy planning, dapat juga perlindungan pendapatan di masa depan yang tadi saya bilang di depan, sebagai dana abadi dan slip gaji abadi. Nah, ilustrasinya begini. Pewarisan yang ada di prudensial. Teman-teman beli polis di sini di usia misalkan 40, bayar 10 tahun, ini usia sampai 50 tahun. Ini teman-teman akan dilindungi selama sampai usia 99 tahun. Dan di titik manapun terkena resiko, uang pertanggungan cair. Nah, jika tertanggung masih hidup, ternyata di usia 99 tahun masih sehat, uang pertanggungan juga cair. Nah, ini bayar preminya sampai maksimal 15 tahun saja. Ini periode tidak bayarnya sampai 99 tahun. Ini memang didedikasikan untuk waris ya. Jadi kalau misalkan ya seperti parkir dana lah, dana teman-teman. Toh dananya kembali nanti jadi berlipat-lipat, disimpan di prudensial ini, diparkir di prudensial ini, sama halnya dana teman-teman bekerja untuk melipat gandakan diri untuk diwariskan ke generasi berikutnya dari teman-teman. Oke, begitu saja yang bisa saya bagikan hari ini. Saya bersyukur sudah bisa berbagi kepada teman-teman hari ini. Bahkan kalau bisa, saya bisa melayani teman-teman lebih jauh lagi, saya sangat bersyukur dan lebih senang lagi. Salam sehat buat semua, selamat bekerja, terima kasih.